Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinawati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul tempat yang insyaallah bermanfaat ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang seperti ini. Sebelumnya kami berterima kasih ya sama teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu kalian untuk tugas kami. Di sini kami mau menyampaikan sedikit tentang waspada perkembangbiakan nyamuk. Sebelumnya kalian tahu nggak apa sih selik-selik nyamuk itu? Telur nyamuk. Telur nyamuk. Ya benar. Sebelumnya kita ada pretest. Sebelum punya materi, ya pretest ada 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab pilihan ganda kok. Dapat jawaban lah. Nanti jawabannya bagi aja. Silipol kan pindah. Berapa tahap siklus hidup nyamuk? Yang A 3 tahap, B 4 tahap, C 5 tahap, dan D 6 tahap. Iya, langsung jawabannya. Ya, ulang. Berapa tahap siklus hidup nyamuk? A 3 tahap, B 4 tahap, C 5 tahap. Sudah semuanya? Berapa tahap siklus hidup nyamuk? Yang A 3 tahap, yang B 4 tahap, yang C 5 tahap, yang C 6 tahap. Thank you. Dah, lanjut. Sudah semuanya? Lanjut. Soal kedua, apa yang memicu nyamuk betina bertelur? A. Suhu tinggi, B. Kelembapan tinggi, C. Ketersediaan darah, dan D. Ketersediaan air. Ulangi, apa yang memicu nyamuk betina bertelur? Yang A. Suhu tinggi, yang B. Kelembapan tinggi, yang C. Ketersediaan darah, dan D. Ketersediaan air. Sudah, ayo kan? Soal ketiga, nyamuk mana yang merupakan faktor malaria? A. Nyamuk Aedes, B. Anopheles, C. Culex, D. Mansonia. Ulangi, nyamuk mana yang merupakan faktor malaria? A. Aedes, B. Anopheles, C. Culex, D. Mansonia. Kan belum dikasih, jadi nggak apa-apa. Ya udah. Udah. Lanjut. Soal keempat, berapa lama siklus hidup nyamuk? A. 1 sampai 2 minggu, B. 2 sampai 4 minggu, C. 4 sampai 6 minggu, D. 6 sampai 8 minggu. Ulang ya. Berapa lama siklus hidup nyamuk? A.
1 sampai 2 minggu, B 2 sampai 4 minggu, C 4 sampai 6 minggu, D 6 sampai 8 minggu. Soal terakhir ya. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk? A. Suhu dan kelembaban. B. Ketersediaan air dan darah. C. Kondisi lingkungan dan suhu. Dan D. Semua jawaban benar. Pilih adanya. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk? A. Suhu dan kelembaban. B. Ketersediaan air dan darah. C. Kondisi lingkungan dan suhu. D. Semua jawaban benar. Terus jangan dikumpulin. Nanti buat post test. Ya, dulu. Bulan? Masih ingat nggak tadi jawabannya? Masih. Jadi, ya pertanyaannya. Langsung aja ya. Suntik nyamuk adalah tahap pertama dari siklus hidup nyamuk. Nama suntik sendiri berasal dari gerakannya ketika bergerak di dalam air. Terus, jentik menjadi sasaran dalam pengendalian populasi nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit menular melalui nyamuk, seperti malaria dan demam dengue. Ada 4 tahap siklus hidup nyamuk, yaitu berasal dari telur, menetas jadi larva, lalu menjadi pupa. Barulah setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Jadi kalian Enggak tadi jawabannya. Benar. Faktor pemicu nyamuk betina bertelur adalah ketersediaan darah, yang mana darah itu mengandung protein yang membutuhkan nyamuk untuk mengembangkan telur. Gimana jawabannya? Gak usah dibenerin. Terus siklus hidup nyamuk berkisar 2 sampai 4 minggu. Nyamuk juga dapat bertahan hidup tanpa darah selama 3 sampai 5 minggu. Ini juga dikit-dikit ya, nanti buat post test. Nanti ada post test lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amal. Terus ada jenis nyamuk. Jenis nyamuk ini terdiri dari beberapa kategori berdasarkan kaliber atau perilaku. Terus yang pertama itu ada Anopheles atau nyamuk malaria. Jenis ini merupakan jenis ini mencakup sekitar 400 spesies. Beberapa di antaranya merupakan vektor malaria. Terus yang kedua Aedes atau nyamuk dengue. Jenis ini mencakup sekitar 900 spesies. Beberapa di antaranya merupakan vektor dengue, Zika, dan New. dengue Zika dan chikungunya. Terus yang ketiga ada cuek atau nyamuk rumah. Jenis ini mencakup sekitar 1.200 spesies. Beberapa di antaranya merupakan vektor penyakit seperti filariasis dan encephalitis. Terus yang keempat ada Mansonia atau nyamuk air tawar. Jenis ini mencakup sekitar 40 spesies. Terus yang kelima ada Sauropora atau nyamuk kecil. Jenis ini mencakup sekitar 250 spesies. Selanjutnya adalah faktor resiko. Di sini faktor resiko dari bahaya nyamuk itu ada 5. Yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi ya perkembangbiakan nyamuk. Termasuk suhu. Nyamuk itu aktif pada suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kalau di bawahnya itu bisa juga sih. Kalau di atas 30 derajat Celcius baru nyamuknya bisa mati sedikit-sedikitnya.
Selanjutnya ada kelembaban. Nyamuk membutuhkan kelembaban 60 sampai 80% untuk berkembang. Selanjutnya ketersediaan air. Nyamuk membutuhkan air untuk bertelur dan berkembang. Terus ketersediaan tempat tersembunyi. Nyamuk membutuhkan tempat tersembunyi untuk menjadi predator. Jadi kalian tuh pasti sering lihat kan kalau di kayak pot gitu, pot yang tersembunyi di bawah pohon atau di bawah tanaman-tanaman gitu. Gak mungkin juga kalau nyamuk tuh bakal berkembang di tempat yang terbuka, tapi bisa jadi sih. Terus faktor kedua ada faktor biologis. Itu jenis nyamuk, ada beberapa jenis nyamuk yang lebih mudah berkembang daripada yang lain. Yang kedua ada siklus hidup. Nyamuk memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa. Yang ketiga ada makanan, yaitu nyamuk membutuhkan darah dan gula untuk bertahan hidup. Terus yang ketiga ada faktor manusia. Faktor manusia juga sangat mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk. Salah satunya itu kepadatan penduduk yang tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kondisi lingkungan yang buruk juga dapat memfasilitasi perkembangbiakan nyamuk. Kurangnya kesadaran masyarakat juga bisa memicu perkembangbiakan nyamuk dengan pesat. Kalau misal kita udah lihat ada genangan air, kita ada sedikit-sedikitnya, terus kita nggak peduli untuk membuangnya, itu juga memicu. Terus ada faktor kimia. Faktor kimia itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor pestisida, itu penggunaan pestisida yang tidak tepat yang dapat memicu resistensi nyamuk. Yang kedua ada bahan kimia, yaitu deterjen dan yang sabun-sabunan gitu. Jadi kalian kalau misalnya kayak di kamar mandi gitu, kalian nyucinya pakai keran atau pakai ember? Keran. Kalau misalnya pakai ember tuh, kalau udah selesai gelasnya langsung airnya langsung dibuang. Dia tidak. Terus faktor-faktor lainnya ada perubahan iklim, kehadiran hewan, dan kondisi geografis. Kondisi geografis ini seperti dataran rendah dan dataran pantai yang dapat memfasilitasi perkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya ada bahaya gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya. Antara lain yang pertama ada malaria, penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Terus yang kedua itu ada dengue atau nyamuk dengue. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Nah, terus yang ketiga ada Zika. Penyakit yang disebabkan oleh virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Terus yang keempat ada chikungunya. Penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Terus yang kelima ada filariasis. Penyakit filariasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit filaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Culex. Terus yang keenam ada encephalitis. Penyakit yang disebabkan oleh virus encephalitis ditularkan melalui gigitan nyamuk. Terus ada bahaya jangka panjang. Itu pertama mengalami kematian, terus ada kerusakan ginjal, terus kerusakan hati, sampai bisa luka juga. Terus selanjutnya ada tanda dan gejala akibat gigitan nyamuk. Yang pertama tanda-tandanya itu darah tinggi, terus muntah atau mual, terus sakit
Baru aja kita baca tadi. Peradangan pada kulit, peluang kulit. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada penderita gigitan nyamuk. Yang pertama itu dengan membersihkan luka gigitan. Terus yang kedua menggunakan obat anti alergi. Dan yang ketiga mengonsumsi obat demam. Yang keempat mengunjungi dokter gigitan di dalam. Terus yang kelima melakukan tes darah untuk mendeteksi penyakit. Selanjutnya ada cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Cara pencegahannya itu dengan menggunakan insektisida. Terus yang kedua mengenakan pakaian pelindung. Terus yang ketiga menggunakan jaring nyamuk. Yang keempat menghindari jaring nyamuk. Terus yang kelima menggunakan obat nyamuk. Keenam menghilangkan sumber air yang stagnan. Gimana nih kalian dapat sedikit kan tentang nyamuk? Kalau kalian sebelumnya juga udah ngerti, udah tahu? Sudah Baru belajar tadi. Baru aja bahas tuh baru nanti yang Ada jawab. ayo. Sri, yang ini yang dibagiin kan? Iya. Banyak satu. Yang salah ininya kan. Enggak apa-apa. Baca. Di sini kalian ada yang kena DBT nggak? Alhamdulillah. Gejalanya sama yang kayak tadi disebutin. Ya mual muntah. Pusing, lemah. Enggak, belajar. Oh, iya, itu. Kurang. Ada yang lain? Apa? Tanyakan saja. Tanyakan saja. Tanyakan Ustaz. Tanyakan Ustaz. Itu mulai dari diri sendiri dulu. Kalian sengaja kalau misalkan ada temen yang lagi nyuci piring terus nyisa itu apa bekas nasi gitu, kalian sengaja kayak bersihin di depan dia biar dia tuh sadar kalau setelah nyuci itu ya harus dibersihin gitu buat bersama. Ada tambahan? Nanti sisi pertanyaan aja deh. Udah cukup kembali darah. Darah. Bisa. Karena DBD itu termasuk penyakit menular yang cuma kita berinteraksi gitu tuh udah dapat tertular gitu. Penyebabnya Penyebab DBD. Kamu tahu nggak nama panjangnya? Nama panjangnya? Kamu tanya. Nama panjangnya? kalau ini kebanyakan tulis ayam. Kamu nanya kenapa bisa tertular? Itu sama mana temen kamu ada yang kena DBD. Nah kamu jenguk itu kayak gitu loh kan kenapa cepat sembuh ya? Nah, saat dia batuk bisa jadi kayak langsung terkena virusnya terus kontak langsung kayak kamu mandi pakai bekas sabun dia kita makan pakai sendok bekas dia kayak gitu kondisinya berbahaya. Transfusi darah juga termasuk transfusi darah kalau misalnya ada yang kena DBD terus transfusi darah ke orang yang masih sehat itu bisa dengan dari suntikan mungkin itu juga bisa. Bagaimana cara mengobatinya yang
Bisa. Asli sumpah. Yang pertama itu membersihkan luka gigitan, gigitannya itu. Terus Tadi gimana? Udah terkena dia. Cara menguatnya gimana? pertama itu bersihkan luka gigitanku, luka bekas. Iya, pakai apa? Terus baru kedua itu menggunakan obat anti alergi. Terus yang ketiga mengonsumsi obat demam kayak ya. Terus keempat mengunjungi dokter jika gejala parah seperti sakit. Terus melakukan tes darah untuk mendeteksi penyakit itu. Itu yang belakang. Ya, saya mau tanya, kan Kak, penyakit demam berdarah itu kan sudah banyak gitu di masyarakat. Nah, pertanyaan saya itu kan ada yang kalau kena penyakit kena gigitan nyamuk itu kan ada yang kena penyakit demam berdarah, ada yang enggak. Nah, pertanyaan saya itu kalau kenapa kena penyakit demam berdarah itu bisa menjadi penyakit yang mematikan? Karena di kampung saya itu pernah ada bapak-bapak yang menderita penyakit demam berdarah terus meninggal gitu. Kenapa dia kena demam berdarah terus bisa mati? Barusan dibahas Iya, barusan itu tadi ya. Jawab. apa? Udah mau nambah. Oh, Jawab. Nanti udah tambahin kalau mau pulang. Bisa disebabkan karena pendarahan. Pada saat nyamuk-nyamuk itu berlebihan gitu, terus racun dari nyamuknya banyak yang transmisi ke kita. Jadi kerusakan pembuluh darah dan kekurangan trombosit. Iya. Nanti kalau kita tambahin. Ya. Paham nggak? Tapi itu bisa terjadi kayak di umur tertentu nggak? Misalkan sama anak-anak, dewasa atau remaja gitu, atau ada batasan umurnya gitu loh Kak? Enggak, dari anak-anak sampai orang dewasa, terus lansia sampai usia 65 tahun. Tapi yang seringnya Paham. anak-anak. Tapi seringnya yang ke Itu anak-anak. juga biasanya karena yang dididik itu punya penyakit juga, penyakit yang kayak hipertensi, jantung gitu. Jadi kayak ada Tambahan. ada komplikasi gitu. Digigit nyamuk. Ada yang lain mau tanya lagi atau mau menambahkan? Udah. Berarti waktunya postas. Iya, nggak apa-apa belakang itu sampai tertutup kemana? Yang penting ditandain bahwa tes tes. Thank you. Soal pertama, apa yang terjadi pada nyamuk setelah tahap pupa? Apa yang terjadi pada nyamuk setelah tahap pupa? Tadi udah dijelasin. 2 kali loh. A. Meninggal. Oh, meninggal. Pupa. Nyamuknya meninggal. Nyamuknya yang meninggal. Ini pulpen siapa ya? Nggak tahu. Mungkin nyamuknya. A.
B. Bertelur. C. Menjadi dewasa. D. Menjadi larva. Diulangin ya. Apa yang terjadi pada nyamuk setelah tahap pupa? Yang pertama, A. Meninggal. B. Bertelur. C. Menjadi dewasa. D. Menjadi larva. D. Menjadi larva. Larva. Nah, Terus soal kedua. Kamu nggak ada pulpen? Ya. Semuanya udah? Sudah. Soal kedua, faktor apa yang mempengaruhi kecepatan perkembangbiakan nyamuk? Faktor apa yang mempengaruhi kecepatan perkembangbiakan nyamuk? Yang A, suhu dan kelembapan. B, ketersediaan air. C, ketersediaan darah. D, semua jawaban benar. ya. Semua jawaban benar. Mau diulangi? Udah lanjut. Lanjut. Sudah? Semua? Soal ketiga. Berapa lama nyamuk dapat bertahan hidup tanpa darah? Berapa lama nyamuk dapat bertahan hidup tanpa darah? A. 1 sampai 3 hari. B. 3 sampai 5 hari. C. 5 sampai 7 hari. D. 7 sampai 10 hari. A. 1 sampai 3 hari. B. 3 sampai 5 hari. C. 5 sampai 7 hari. D. 7 sampai 10 hari. Tadi udah disampaikan. Udah lupa nih. Ayo dengerin. Udah dengerin nih. Baik. 5. Soal keempat. Nyamuk jenis apa yang merupakan vektor penyakit dengue? Yang pertama A. Anopheles. B. Aedes. C. Culex. D. Mansonia. Ulangi. Sudah lanjut. Nyamuk jenis apa yang merupakan vektor penyakit dengue? A. Anopheles. B. Aedes. C. Culex. D. Mansonia. Nyamuk jenis apa yang merupakan vektor penyakit dengue? Awas kamu Ya, penyebab. Ya. Apa C tadi Kak? Alopcus. Ya Alopcus. A. Anopheles. B. Aedes. C. Culex. D. Mansonia. Alopanes. Udah? Lanjut pas. Lanjut. Yang kelima, soal kelima, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk? Mencegah perkembangbiakan nyamuk. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk? Yang A. Menghilangkan sumber air stagnan. D. Menggunakan insektisida. C. Menggunakan jaring nyamuk. D. Semua jawaban benar. Ya Allah mudah. Alhamdulillah. Kumpulin ya. Nggak usah. Mau dikasih juga nggak apa-apa. Berapa lama? Terima kasih. Coba berhitung. Dari sana. Icil dulu. Lupa kan. Karena materinya udah selesai dan udah disampaikan, udah prioritas juga. Mungkin sekian ya dari kami. Mungkin kalau kami ada perkataan yang salah dan kurang sinkron gitu sama kalian,
mohon dimaafkan ya. Oke. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Pasti kan jam segini kan tadi pada tidur gitu kan, dan nyempetin waktu buat kesini. Kita terima kasih Pak. Sekian dari kami. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, habis ini Sama yang belakang itu. Sama yang belakang. Iva. Boleh itu Ayu satu. Itu yang belakang. Enggak, kamu